Jangan Pak, nanti Ibu lihat. Enggak Pak, saya nggak mau dipecat Pak. Tolong lepasin saya. Saya janji, kalau kamu dipecat, nanti kamu saya nikahin. Jadi kamu jadi nyonya rumah di sini. Enggak Pak, Ya. enggak Pak, tolong lepasin saya. Tolong lepasin saya. Enggak Pak. Apa-apaan? Sini kamu. Sini. Sini. Hasil. Kamu gila ya? Hah? Kamu ngerayu suami saya. Itu majikan kamu sendiri. Tolong lepasin, Bu, ini sakit. Biarin aja. Kamu tuh benar-benar kurang ajar. Kamu gak sopan ya? Bukan saya yang godain Bapak, tapi Bapak yang selalu godain saya. Bu, tolong lepasin. Stop, diam, kamu diam. Sekarang saya bilang, mana ada kucing garong yang nggak mau ikan asin macam kamu? Hah? Bu, udah Bu, lepasin Bu, udah Bu. Apa? Kamu mau ngebelain pembantu? Dasar lelaki mata keranjang. Kurang cantik kamu. Hah? Aku kurang cantik? Sini kamu sekarang. Ikut. Sini. Sini. Bu. Pergi kamu. Dan kamu nggak usah balik lagi ke rumah saya. Bu, tolong Bu, jangan pecat saya. Bu, saya harus nanggung hidup nenek saya. Bodoh amat. Kalau saya nggak kerja, saya harus dapat uang dari mana? Bodoh amat, Hasna. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Pergi. Pergi, saya bilang. Tolong jangan pecat saya, Bu. Pergi, cepet kamu pergi. Pergi, saya pergi. Kamu juga. Gitu kelakuan kamu kalau saya lagi pergi. Diam kamu, Bang. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Saya udah lihat tamat mata kepala saya sendiri. Nggak tahu malu kamu. Mata keranjang. Sekarang masuk. Masuk! Maafin Hasna ya, Nek. Hasna dipecat sama Bu Gina. Tapi bener, Hasna nggak ngelakuin apa yang dituduh sama Bu Gina, Nek. Nenek percaya sama kamu, Hasna. Apa boleh buat? Mungkin memang nasib kita seperti ini. Terus besok kita mau makan apa, Nek? Hasna udah nggak punya uang. Hasna, ingat ada dua hal yang dijamin oleh Allah. Dua hal itu adalah kematian dan rezeki. Dan itu akan pasti terjadi. Jadi kamu nggak boleh takut ya sayang. Suatu saat nanti pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Udahlah, jangan menangis. Jangan menangis. Biar Hasna yang buka ya, Nek. Barusan ada yang ketok pintu. Tapi kok nggak ada siapa-siapa ya? Siapa yang naruh coklat di sini? Siapa, Hasna? Gak tahu, Nek. Gak ada siapa-siapa. Ya udah, kamu masuk sana dulu ya. Itu coklat siapa itu di situ? Jangan-jangan ada yang mau ngasih aku hadiah, Nek. Itu sebabnya ditaruh di situ. Mungkin orang itu mau ngasih aku kejutan. Jangan. Kita kan nggak tahu siapa yang kasih congklak itu. Gak usah khawatir, Nek. Itu cuma congklak biasa kok. Lagian lumayan kan buat Hasna main. Hasna udah lama nggak main congklak kayak gini.
ya, Nek. Bagus. Dia ambil congklak itu. Kenapa? Nggak rela kalau dia jadi tumbal kita? Ma, dia itu kan nggak salah apa-apa. Kasian. Kenapa sih nggak cari orang lain aja? Diam kamu. Kamu bilang dia nggak punya kesalahan sama aku. Dia itu kesalahannya sangat besar sama aku. Dan ingat, kalau kita tidak punya tumbal, kita nggak akan bisa kaya raya. Emangnya kamu mau jadi gembel lagi? Ayo pulang. Ayo pulang. Iya pulang, tapi ini sakit. Seperti ada yang mengikuti aku. Aku yakin ada orang yang ngikuti aku. Tapi siapa ya? Mana Nadine kok hilang? Fari. Iya, aku tahu. Kalau bukan Fahri, mungkin udah aku tonjok. Lagian ngapain juga sih kamu harus ngikutin aku kayak penjahat aja? Oke, aku jujur aja. Nadine, aku tuh bener-bener gak bisa nahan rasa kangen aku ke kamu. Aku kangen sama kamu. Fahri ini emang nyebelin banget sih. Dia tuh selalu aja bikin masalah. Nadine? Apa? Tadi kamu bilang kangen? Iya. Hah? Kangen sama aku? Kamu mestinya sadar dong kalau aku tuh gak pernah suka sama kamu. Gak apa-apa kok. Aku bakal terus nunggu kamu sampai kamu suka dan cinta sama aku. Oke? Terserah kamu, Nadine. Semakin kamu menghindar dari aku, semakin penasaran aku ngedeketin kamu. Gak nyangka, Fahri kok bisa segitunya sih cinta sama aku. Jangan pegang-pegang. Bukan Mukrim, tahu? Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini loh Pak Ustadz, Fahri katanya mau belajar ngaji biar hidupnya lebih baik, terus gak nyusahin orang gitu Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu sekalian ikut ke masjid. Ayo. Oh silakan Pak Ustadz biar belajar. Ayo. Ah, ini paling demen nih kalau ada anak muda mau belajar ngaji sama rajin ibadahnya. Ayo mari. Iya, semangat ya. Semua gara-gara kamu ya. Aku bakal terus. Rajin ngajinya ya. Kayak dia main coklat. Ada suara anak kecil juga. Siapa yang malam-malam main congklak? Kalian siapa? Kak, ayo kita main. Sini Kak, duduk. Ayo Kak, jalanin kerangnya.
pergi, kamu jangan mendekat. Tolong! 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 Tolong lepasin saya! Lepasin saya nggak mau jadi tumbal kamu! Lepasin saya nggak mau mati! Lepasin saya! Lepasin saya! Saya masih punya ini, saya dijaga! Tolong! Abang, congklak kita sudah kembali, Bang. Itu berarti si Hasna sudah mati di tangan nenek lampir. Mas, Bang. Bang, Masku bertambah banyak. Bang, berarti kita akan tambah kaya raya. Tumben sih sepi. Ini kenapa sih kok berat amat ya? Buruan dong Mbak, nih Mbaknya. Sebentar dong. Ini berat banget. Emang ada apa? Gak tahu, kayak ada yang nyangkut. Mayat! Tolong! 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 Apaan sana? Ada mayat! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa ada di situ? Hasna, kenapa kau tinggalin nenek sayang? Kamu masih muda. Kenapa nggak nenek dulu yang meninggal? Iya, langsung aja dah. Iya, langsung dah. Kasihan ya, Nek Arimbi sekarang hidupnya sebatang kara. Iya ya, kok bisa ya si Hasna meninggal masuk sumur? Namanya orang meninggal mah bagaimana juga bisa. Mau disuruh kambing juga bisa aja. Iya. Namanya ajal cuma Allah yang punya, bukannya orang. Bagaimana juga bisa, ya kan? Benar. Iya bener, Cang. Makanya Jul, lu Bartok, bilangin sama semua orang-orang kampung. Mumpung masih hidup, jauhin mabuk-mabukan, judi, segala macam yang gak bener jauhin dah. Jadi orang yang baik-baik aja. Iya. Coba bayangin kalau orang yang namanya maaf ngomong nih ya, orang lagi ginah terus meninggal bagaimana coba? Orang lagi mabuk terus meninggal bagaimana coba? Iya tuh. Bukan dosa lagi, dosa mah masih segini. Kagak boleh ya mabok-mabokan ya? Kagak boleh lah, kalau meninggal malaikat males nyabut langsung dibentuk. Neraka lu dikebukin, mau? Jangan mabok-mabokan. Iya, makanya kalau jadi hansip juga begitu, jangan korupsi waktu. Iya. Tuh, Jul. Dengerin tuh. Astagfirullahaladzim. Itu orang ya bener-bener ketahuan ya. Kagak punya hati ya. Di sini lagi ada musibah, bukannya ngelayat nih malah cuek aja jadi tetangga. Woi! Wah, celaka lu tadi pegang dong tangan. Lu berdua kan majikannya si Hasna kan? Si Hasna udah meninggal kan? Lu ngapain lu berdiri sini ngeliat-ngeliatin doang? Bukan yang ngelayan, sono datengin kek. Lu gak punya hati banget sih, gak punya perasaan banget sih jadi orang. Heh! Udah. Lo tuh tahu banget sih. Kenapa jadi lo ngesewot? Gua mau ngelayat kek, gua mau nggak ngelayat kek. Emang ini siapa? Urusan lo. Bukan kali. Lagian gua kasih tahu sama lo. Si Hasna itu udah bukan jadi pembantu gue lagi. Soalnya dia gue udah pecat. Gara-gara dia suka ngegangguin suami gue. Hello! Apa gua gak salah denger apa ya? Hah? Hasna godain laki lo? Heh, yang ada laki lo tuh yang godain si Hasna.
Jangan sembarangan ngomong. Apa lu? Jaga ya. Mulut lu dijaga ya. Jangan sembarangan. Kayak gitu ada gue ya. Gue jangan takut. Jangan lepasin. Lepasin. Minggir. Jangan takut. Apa? Sikat, Be. Sikat, Ma. Terusnya apa? Sabar, Bu. Ma, udah, Ma. Itu orang-orang pada liatin. Sikat, Be. Bebas, Be. Udah. Jambak sama dia. Kalau lo kagak mau, apa ini gue dulu ini? Ini benar. Tarik. Ada ya. Awas lu ketemu gue lagi lo. Bener-bener keterlaluan. Kaya tapi pelitnya amit-amit deh. Ih, suka mitnah orang lagi. Bener, tuh pembantunya aja meninggal. Dia kagak ngelayat. Boro-boro mau kasih duitnya kata. That's right, my brother. Hah? Tuh, kayak acul nih, koret. Lo yang koret, gue bukan koret tapi gue pelit, puas lo. Hah? Ya pada baik. Selama ini kamu yang ngurusin nenek saya. Kalau kamu nggak ada, siapa lagi yang mau ngurusin nenek? Sampai aja. Allahu Akbar. Kucing itu melangkain. Usah itu tong suruh ke sana. Buset melangkain lagi tuh. Kata orang dulu, kalau ada mayat dilompati kucing hitam bisa hidup lagi, Jun. Lu ngomong kagak ada remnya aja, langsung jeplak aja lu. Jangan banyak ngomong deh lu ah. Ini lagi berduka nih, Nenek Arimbi. Cucuku, kamu masih hidup sayang. Kamu masih hidup, alhamdulillah. Acul. Tenang dulu. Ini ada apa ini? Aduh, Pak Ustadz. Si Hasna udah meninggal tapi hidup panik. Yakinnya sumpah. Itu Pak Ustadz, gara-gara dilangkain sama kucing hitam Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Aduh, Jul. Ikut. Masuk. Aduh, gimana tuh? Ikut aja yuk. Ayo, ada Pak Ustadz juga tuh, ayo buruan. Waalaikumsalam. Bang, kok bisa ya? Udah meninggal terus hidup lagi. Sampai dia kagak diterima kali ya sama di sana sama Allah ya. Gak boleh gitu lemes banget sih lu. Semua ini kuasa Allah. Tuh, dengerin. Ya. Kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya Ustadz. Ya mungkin aja ya Allah tuh kasihan sama Nenek Arimbi. Soalnya kan si Arimbi tuh selama ini kan ngerawat, ngejagain neneknya ya. Terus doanya neneknya Arimbi nih dijabah gitu. Gitu dong. Gitu ya. Gitu ngomong jadi enak. Makanya cucunya dibalikin hidup lagi. Apa? Si Hasna hidup lagi? Ini semua pasti kamu kan? Kamu panggil dukun kan? Terus habis itu kamu hidupin Hasna supaya dia tuh bisa ngegodain kamu lagi, iya kan? Kalaupun ada nih dukun yang bisa ngidupin orang mati, wah itu dukun hebat banget. Dan dia pasti kaya raya. Kekayaannya tuh udah kayak Fir'aun, Ma. Udah, Bang. Cukup, Bang. Abang itu gak mikir apa? Kalau si Hasna itu hidup lagi, Bang, dia bakal cerita sama orang-orang. Terus habis itu dia ngomongin masalah congklak itu. Terus habis itu dia ngomongin masalah pesugihan itu. Ya ampun, Bang, kita habis, Bang. Kita akan dihakimi sama masa. Tenang, Ma. Kalaupun nih, Ma, si Hasna itu inget dia itu mati. Tapi kan dia nggak punya bukti. Dan dia nggak ngeliat bahwa pelaku sebenarnya itu adalah kita. Jadi, Mama tetap aja. Gak bisa, Bang. Gak bisa. Hasna itu tetap harus dibungkam.
kamu istirahat dulu aja ya sayang. Jangan berpikir macam-macam. Iya, Nenek mau pergi dulu, bikin bubur untuk kamu, ya? Tolong jangan sakiti saya. Sebenarnya apa mau kalian? Itu karena mau begini sama Pak Dion. Ada apa sama mereka? Tolong kami. Tolong kami. Memang apa yang sudah mereka lakukan kepada kalian? Tumbal. Jadi kalian tumbalnya. Wow. Wah, ternyata nenek-nenek kayak orang bingungan. Iya tuh. Kita samperin aja yuk, kita tanya. Siapa tahu orang nyasar. Let's go. Wow, nenek mau kemana? Oh, nenek mau ke alamat ini. Oh, masih jauh nek. Lumayan kalau jalan kaki digendong sama Parto ya. Sini Nek, ini yang gendong Nek. Waduh, berat amat. Ayo, jalan. Aduh. Jalan tuh, ayo kita jalan. Yep. Tuh. Apa sih? Mau gantian? Nek. Bukan itu, ada nenek lampir. Kamu tuh. Iya bener tuh. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah selamat. nggak ada. Aduh. Ada lagi mana? Aduh. Aduh. Ma. Pada sakit nih badannya nih, Ma. Aku tidur di atas ya. Wah, berisik banget sih. Kamu tuh nggak tahu apa badan aku segede gini? Nggak mungkin dong aku tuh tidur berdua sama kamu. Sempit tau gak? Ya udah. Aku tidur di luar aja deh. Aku tidur di sofa ya. Bang. Awas ya kalau kamu berani keluar ya. Aku tuh sebenarnya nggak mau tidur sama kamu, apalagi sekasur sama kamu. Nggak mau. Cuman malam ini kamu harus tidur sekamar sama aku. Harus tidur di sini. Soalnya aku takut banget sama Hasna yang udah mati tapi hidup lagi. Jangan-jangan dia tuh dibantu sama jin. Udah gitu pasti jin itu pasti bakal nakut-nakutin aku. Aku nggak mau. Bang. Pokoknya abang jangan pergi kemana-mana ya bang ya. Abang tetap di situ ya bang. Percuma jadi orang kaya. Tidur sama aja tidur di lantai kayak. Tidur aja. Bawel. Abang! Abang takut abang. Abang tolong bang. Hei. Siapa kalian? Ayo tunjukin kalian kalau kalian berani. Mana? Tolong bang.
Bang. Itu kan Dimas, Jaya, Airin, si Mawar. Mereka kan tumbal. Bang, mereka itu kan tumbal arwah-arwah tuh yang orang-orang yang kita tumbalin, Pak. Abang, yang udah kita lakukan, Bang. Pergi kalian, pergi. Pergi. Kita kabur, Bang. Ayo, cepet, Bang. Adian sama Bu Gina kenapa? Arwah itu tiba-tiba hilang. Hasna, kamu kenapa bisa hidup lagi? Bagaimana caranya? Mereka muncul lagi mereka, Mak. Sebegitu takutnya mereka ngeliat aku hidup lagi. Pasti mereka nyembunyiin sesuatu. Wah, udah mulai banyak yang bocor nih dari atas genteng karena musim hujan. Wah, ada orang yang mau mata-matain nih. Nyak, Babe! Nyak, Babe! Cepetan dimari! Ini ada apaan lu? Teriak-teriak. Iya, Nyak, Babe, rumah Kiki teh ada yang jahat, Nyak. Ada yang mau ngejahatin, ada yang mau mata-matain Kiki teh. Emang yang niat jahat siapa, Din? No, ada CCTV, Nyak, Be. Itu Ban bisa mata-matain Kiki teh. Kita hancurin aja. Jangan. Bareng. Iya, jangan ya. Jangan ya. Gawat nih kalau sampai ketahuan Nadine. Emang kenapa? Kok Babe amenya tahu kalau itu barang mahal? Apa Babe amenya tahu soal CCTV itu? Gimana ini? Jadi Ayo, nyama Babe ngaku aja, jangan bohongin Nadine. Di kampung sekarang lagi gawat. Ya. Kadang ada rampok, kadang ada yang pesugihan, kadang-kadang ada mayat hilang. Iya benar tuh, serem kan? Ya sama Babe sepakat pasang begonoan. Jadi kalau ada yang masuk ke kamar kita begitu-begitu tadi, kita tahu. Kelihatan. Nah, jelas. Iya. Nyak, coba deh kita mikir bareng-bareng deh, Nyak. Maling mana mau sih, Nyak, masuk ke rumah kita? Mau masuk, aduh itu nggak mungkin, yang ada malah males. Apa juga yang mau diambil, kita nggak punya apa-apa. sih kalau si alasan suka ada. Baik kalau ngomong tuh, ya mikir. Aku udah mikir tadi. Mikir apaan? Apa aja? Daripada lu panik-panik doang, gedebak-gedebuk kayak kebakaran jenggot. Gua kan mendingan kreatif, gua bikin satu alasan. Giliran kasih duit aja masih Fahri. Lu minta duan sama gua loh. Oh, jadinya sama Babe kong kali kong ame si Fahri. Aduh, Nyak, Babe, gimana sih? Babe amenya mengkhianatin Nadine, bukannya malah belain anak sendiri. Iya, Nadine, maafinnya ya. Kalau Babe amenya mau dimaafin, harus ikutin syarat dari AAY. Ini mereka pada ngomongin apaan sih? Apa jangan-jangan mereka lagi merencanakan sesuatu? Tapi merencanakan apa ya? Hasna, nenek minta kamu jangan pergi-pergi lagi tanpa kasih tahu nenek kayak semalam. Nenek jadi khawatir. Iya, Nek. Hasna minta maaf ya. Hasna, saya minta kamu kembalikan perhiasan saya yang kamu curi di rumah saya. Perhiasan? Masya Allah, cucuku ini nggak mungkin mencuri. Kami ini memang miskin, tapi nggak mungkin mencuri. Aduh, udah deh nenek, nggak usah kebanyakan ngomong, pusing dengernya. Siapa lagi yang mencuri kalau bukan Hasna?
Dia satu-satunya pembantu yang ada di rumah saya. Jadi wajar dong kalau saya menuduh dia yang mencuri perhiasan saya. Buktinya apa? Jangan menuduh sembarangan tanpa bukti. Oh, tenang aja, Nek. Nggak usah sedih. Justru saya kesini karena saya akan mencari bukti. Tenang aja ya, nenek yakin kalau kamu itu tidak mencuri. Saya geledah. Awas ya kalau ada. Hasna, ini apa-apaan ini? Hah? Ini ada kan? Apa kamu bilang ada? Ini apa? Hah? Ini apa? Itu fitnah. Aku nggak pernah mencuri. Terus, ini apa? Ini bukan bukti. Hah? Nenek, ini bukan bukti. Bang, seret dia ke polisi. Iya, iya. Ayo, ikut ke polisi. Tapi aku nggak mencuri ya, Om. Udah, ikut ayo. Walah dalah. Mau? Itu kenapa sih Hasna diseret-seret? Itu. Itu samperin tuh. Ya yuk, cepetan. Ya Allah, ini ada apa sih? Kok Hasna ditarik-tarik? Emang mau dibawa kemana dia? Ibu, ibu atau ceritanya nggak usah banyak ngomong, nggak usah ikut campur. Udah deh, mendingan kalian semua ini pada diem. Kalian ini nggak tahu masalahnya. Ini anak sudah ketahuan mencuri di rumah kami. Mau? Alah, nggak usah kebanyakan ngomong. Ini buktinya. Nih. Oh my God, nggak nyangka Hasna mencuri itu. Oh, setahuinya mah Hasna anaknya soleha. Itu fitnah. Udah ibu nggak usah kebanyakan ngomong deh. Udah Pak, jangan mencuri. Dia adalah anak cucu. Ayo bawa Pak. Ayo. Mau apa? Lama banget. Dia diangkat aja kalau nggak bisa. Geretin gitu aja susah banget. Ya Nek, ya sabar ya Nek. Kok, kenapa lu kagak cegah tuh? Pas Pogina sama Bang Dion bawa tuh si Hasna, ah? Kenapa ngomong lu ngomong? Dasarnya asal jeplak aja, anak jiran mulut lontar. Kalian kenapa main salah-salahan sih? Udah sekarang bawa nenek masuk. Emang Pogina sama Bang Dion itu gak punya hati. Tega-teganya sama orang miskin. Biarin aja mereka kena azabnya. Kurang korek. Acun. Turunin saya. Turunin saya, Tante. Saya nggak salah. Saya nggak pernah mencuri. Diam kamu. Kamu mau diam atau enggak kamu saya buang ke jalanan. Kalau si Hasna di penjara, dia nggak akan bisa mengganggu aku lagi. Aku nggak mau orang-orang tanya-tanya apa yang terjadi sama dia waktu dia mati. Jangan sampai pesugihanku ketahuan warga. Diam. Bang, dia kenapa Bang? Jangan-jangan dia kesurupan. Hasna, kamu kenapa Hasna? Kenapa sih? Diam nggak? Kalian pasangannya jahat. Kalian menumbalkan orang lain untuk pesugihan. Kalian harus mati. Ada apa ini Bang? Abang, tolong. Apa yang udah terjadi? Ya Allah, ya Rabbi, tempatku berlindung, kembalikanlah cucuku. Selamatkan dan hindarkan dia dari segala fitnah yang keji. Alhamdulillah. Kau udah pulang saja. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah mengabulkan permohonan hamba.
mana, Ma? Nggak tahu, Bang. Pokoknya aku harus menemukan Hasna. Iya, tapi gimana caranya, Ma? Hasna itu sepertinya dilindungi oleh arwah-arwah yang sudah menjadi korban pesugihan kita. Aku nggak peduli, Bang. Meskipun mereka melindungi Hasna, tapi mereka tidak akan bisa mengalahkan kesaktian nenek Lambi. Hasna, bangun nak. Pasti dia capek sekali. Suara apa itu? Siapa kamu itu? Ayo kita main, Nek. Kok bisa kamu sampai di sini? Kamu anak siapa? Orang tua kamu siapa? Apa kamu nggak dicariin ibumu? Kami akan jawab kalau nenek mau main sama kami. Sekali saja. Ayo, Nek, main. Jangan ganggu aku. Nenek. Sepertinya mereka mau mengatakan sesuatu. Tapi apa ya? Kamu akan mati karena kamu akan jadi tumbal untuk dia. Rasain kamu. Sekarang kamu jadi tumbal. Itu supaya cucu kamu tahu diri. Jangan sampai berurusan dengan kita. Pokoknya Nya sama Babe harus janji. Itu persyaratan dari Aye yang mesti Nya sama Babe ikutin. Pokoknya Babe harus galak sama Fahri. Iya, ntar Babe galak sama Nya sama dia. Iya, pokoknya digalakin dah. Suara siapa tuh? Hari gini teriak gitu. Oh, hari gini? Itu apaan itu? Nya Babe tunggu di sini ya. Lepasin Nenek Arimbi. Aku nggak mungkin melawan di depan banyak orang.
Mereka nggak boleh tahu siapa aku sebenarnya. Gua lu di situ lo. Gua tahu pasti lu, Pan. Yang miara tuh nenek lampir. Bener keterlaluan ya. Kasian itu nenek Aridi. Buruan, lu lepasin. Diam, gak usah banyak ngomong. Kalian cepat bantu Kak Nadine. Kejar! Hasna, kamu tunggu di sini jaga nenek kamu ya. Wah, kagak bener lo kalau mau temenan sama orang lo. Jangan sama model nenek lampir begitu. Udah tua keriput ya, geli gua. Tobat. Lah, diam kamu. Gak usah kecampur. Waduh, lawan dia. Tolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaiknya kalian sekarang kembali ke alam kalian. Gak perlu khawatir, mereka sudah meninggal. Dan sudah menanggung dosa mereka semasa hidup. Astagfirullahaladzim, dia hilang Rukaya. Alhamdulillah. Tanpa bantuan mereka, kamu gak akan menang. Kekuatan nenek lampir sangat dahsyat. Nadine! Ini congklak yang bisa bikin nenek lampir datang. Kita lihat, kalau ini aku hancurkan, apa yang bakalan terjadi? Alhamdulillah. Apa bang? Sepertinya jenazah ini harus dibawa satu persatu secara terpisah, jangan bersamaan, Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu kita bawa yang laki-laki dulu. Ayo, kita. Udah. Itu kan udah meninggal aja, bukan nggak bisa jadi satu nih, yo. Tolong dibawa lagi tuh. Iya. Ayo, Bang. Ya Allah. Pelan-pelan. Ayo, hati-hati jatuh. Ayo coba lagi, Pak. Ayo coba lagi. Allah, lagi takdim, Nadine. Lah, aku gak pernah kuat illa billah. Aku pegangan gua, Kak Kaya pegangan. Astagfirullahaladzim. Sepindah. Tuh kan, bener kan tuh? Wah, bener-bener ya. Mereka tuh tolak, ya Allah. Bisa nyanyi deh, bisa jalan. Itunya bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nya, Babe, itu ada orang nih. Kan Nya udah janji mau ngomelin dia. Mumpung ada sekarang, cepet
bilang sama Babe juga, Nya. Iya, lu janji lu katanya ngomelin dia. Gue lagi aja. Melin. Gimana sih Babe, Nya? Kan udah janji. Ini sekarang apa nodo orangnya? Lu ngintip anak gua lu. Ya, pakai CCTV segala rupa lu. Ya, pakai CCTV. Enak aja lu. Ayo kagak mau kerjasama. Apaan lu? Kamu tuh ya, memang gak capek-capek ya mau ngerjain aku terus. Aku datang ke sini cuma pengen nganterin ini kok. Apa itu? Baca aja sendiri. Undangan pernikahan Fahri dan Adinda. Iya. Jadi selama ini kamu tuh cuma pura-pura sama aku. Hah? Kamu pura-pura kejar aku. Kamu pura-pura suka sama aku. Kamu maksudnya apa dengan semua itu? Berarti kamu memang hanya untuk nyakitin aku. Kamu laki-laki jahat. Aduh! Aku minta maaf sama kamu. Tapi kau pernah bilang kan sama aku. Kalau kamu tidak akan pernah suka sama aku, bahkan kau benci banget sama aku. Makanya aku memutuskan untuk meneruskan hidup aku. Dan melupakan kamu. Jadi aku harap di pernikahan aku nanti kau bisa datang ya. Siapa tahu kau bisa membantu aku untuk menguburkan masa lalu kita. Anak gue lu bikin nangis lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dan mari lagi lo. Suwe banget. Yaudah yuk balik yuk. Udah. Din, lu yakin lu mau datang ke acara pernikahannya si Fahri? Nadine wajib datang. Lagi pula kan Nadine diundangnya. Jadi mesti datang. Babe amanya benar-benar salut sama lu sebagai perempuan. Lu kuat ya ngadepin yang model begini. Yang sabar ya, Din ya. Ayo deh jalan yuk. Ayo, Din. Ayo, Din. Kok sepi? Apa ayah salah tanggal ya? Kamu gak salah tanggal kok. Aku minta maaf ya kalau kayak gitu. Mungkin aku yang terlambat. Tapi ngomong-ngomong calon pengantin perempuannya di mana? Calon wanitanya sekarang ada di depan aku. Adin, kamu mau cari siapa? Iya, calon pengantinnya lah yang wanita. Tapi permasalahannya calon wanitanya ada di depan aku. Maksud kamu? Adin, sejak aku kenal sama kamu, aku yakin kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Jadi kamu ngerjain aku, iya kan? Kamu ngerjain aku kan? Yang sebenarnya kamu tuh gak menikah dengan wanita lain. Jawab jujur. Sekarang aku benar-benar memohon sama kamu. Kamu mau ya menikah sama aku dan menemani sisa hidup aku? Ini apa-apaan sih? Aku bener-bener gak ngerti. Babe, Nya, ini pasti Nya sama Babe juga merencanakan ini, Pan. Iya, Pan. Ini apa-apaan sih, Nya, Be? Nadine, Babe sama Nya kalau emang salah minta maaf sama lu ya, Neng ya. Cuma jujur aja Babe sama Nya pengen lu dapet yang terbaik dah. Iya Nadine, ya lu jujur aja sama diri lu sendiri, hati lu sendiri. Jangan sampai lu tuh nyesel di kemudian hari situ, ya. Iya, Din.
Adit. Dengerin aku. Aku mohon sama kamu. Kamu mau kan menikah sama aku? Aku benar-benar mencintai kamu. Aku mohon sama kamu. Kamu mau kan? Saya terima nikahnya Nadine binti Iksan dengan mas kawin tersebut dibayar. Gimana, Sa? Hah? Sa. Alhamdulillah. Barakallahu barakali awal jamaah fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mama, semoga kau berbahagia, nak. Mama. Kamu ngomong apa nih? Mama. Kamu tahu, nak, manusia dan ular tidak akan pernah bisa bersatu. Itu sebabnya Mama pernah menjadi batu karena menikah dengan papamu. Tapi kamu jangan khawatir. Teruslah menatap masa depan bersama Fahri. Jalani hidupmu bersama Fahri. Mama yang akan menanggung semuanya. Jadi, Mama berkorban buat aku. Kenapa, Nadine? Mama kandungku telah pergi untuk selamanya. Udah. Kamu sabar ya. Astagfirullahaladzim, orang anak punya lagi nikahan bawel aja. Ya gue tahu emang kagak ngerti apa anak lo punya kelebihan. Dia bisa ngeliat sesuatu lo kagak. Tinggalin aja lo gitu. Saya tahu. Kamu jangan madangi aku gitu dong. Aku kan malu. Itu dong, kamu ketawa. Kamu jangan sedih lagi ya. Kan ini malam pertama kita. Emangnya kalau malam pertama mau ngapain? Nggak tahu sih. Kamu nggak tahu, jangan pura-pura. Emangnya mau ngapain?
Nadine, apa kamu berubah lagi jadi? Apa kita nggak bisa bersatu? Nadine, jangan tinggalin aku, Nadine! Kenapa aku harus menjadi ular di saat seperti ini? Apakah aku gak bisa hidup dengan Farid? Bukannya Mama udah berkorban buat aku, tapi kenapa pernikahan aku jadi seperti ini? Cahyo, kamu yakin mau ngadepin buaya kerabat di danau ini? Emang situ nggak takut dimakan sama buaya? Saya ini orang yang beriman. Jadi hanya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasain lo! Ini bukan buaya biasa, Bang. Angkat lagi. Gue jaga-jaga, kelihatannya buayanya balik lagi.